Mereka bersiap kalau perundingan gagal. Hai masyarakat semua, rakyat Indonesia, mari kita berkumpul. Ada yang harus kita selesaikan malam ini. Sebenarnya kawat ini tuh dialiri oleh listrik, gengs. Tapi untungnya kan listrik sudah dimatikan kan. Jadi mereka tuh dengan mudah untuk memotong kawat tersebut biar bisa masuk ke dalam markas Jepang. Halo my genggas, apa kabar semuanya? Semoga semuanya sehat-sehat, baik-baik dan lancar jaya. Oke gengs, kali ini kita bakal ngebahas satu peristiwa yang mungkin masih asing nih buat kalian. Dan pertempuran ini terjadi sekitar 51 hari setelah Indonesia merdeka. Rakyat dan pejuang di Yogyakarta hendak melucuti senjata tentara Jepang. Namun mereka menolak dan pertempuran pun pecah. Apakah kita berhasil memenangkan pertempuran tersebut? Let's talk about it. Pertempuran Kota Baru. Indonesia sudah merdeka. Tapi di kota Yogyakarta, kekuasaan belum sepenuhnya berpindah ke tangan Republik Indonesia. Sejak proklamasi tanggal 17 Agustus 1945, Republik Indonesia mulai mengambil alih berbagai fasilitas dan instansi pemerintahan di Yogyakarta. Bahkan pada akhir September, hampir seluruh pemerintahan daerah sudah berada di bawah kendali Republik Indonesia. Polisi istimewa juga sudah menyatakan diri berada di bawah Republik Indonesia. FYI, untuk kalian yang belum tahu, polisi istimewa adalah sebuah pasukan kepolisian bersenjata yang beranggotakan orang Indonesia, tapi dibentuk sama pendudukan Jepang pada masa pendudukan Jepang. Saat itu, Badan Keamanan Rakyat atau BKR juga sudah dibentuk untuk menjaga keamanan negara yang baru berdiri. Tapi ada satu masalah. Di tengah kota Yogyakarta, pasukan Jepang masih bersenjata. Jepang memang sudah kalah dalam Perang Dunia Kedua dan menyerah kepada sekutu. Tapi pasukan Jepang di Yogyakarta masih diperintahkan untuk mempertahankan persenjataan dan menunggu kedatangan sekutu atau AFNI. Kita sudah banyak membahas AFNI di sini ya. Silahkan cek. Intinya AFNI adalah pasukan yang mewakili sekutu dan waktu itu diwakili sama tentara Inggris untuk melucuti persenjataan Jepang dan membebaskan tentara perang. Salah satu kekuatan Jepang yang masih bertahan berada di wilayah Kota Baru Yogyakarta. FYI, Kota Baru ini bukan nama kecamatan, kabupaten, atau provinsi ya. Jadi Kota Baru itu dulunya adalah kompleks perumahan elit untuk bangsa Eropa, gengs. Jadi kayak misalnya kita, ada kompleks terkenal misalnya kompleks Sakura. Karena saking besarnya itu kompleks, jadi orang-orang tuh mulai menyebut, iya wilayah Sakura gitu. Jadi kayak, iya wilayah Kota Baru gitu. Dan di wilayah Kota Baru tersebut terdapat markas Jepang lengkap dengan senjata dan amunisi. Masalahnya, meskipun Jepang sudah menyerah, mereka masih memegang kendali atas persenjataan dan pasukan tentara mereka. Republik Indonesia tidak mau membiarkan kondisi ini berlarut-larut. Mereka menuntut agar Jepang menyerahkan kekuasaan dan persenjataannya kepada Republik Indonesia. Maka pada tanggal 6 Oktober 1945, pihak Republik Indonesia datang menemui Jepang. Dari pihak Republik Indonesia diwakili oleh R.P. Sudarsono, R. Muhammad Saleh, Bardosono, dan Sunyoto. Mereka berhadapan dengan Mayor Otsuka, komandan pasukan Jepang di Kota Baru. Tuntutannya jelas, Jepang harus menyerahkan senjata mereka kepada Republik Indonesia. Tapi tidak semudah itu, gengs. Mayor Otsuka menolak. Perundingan pun berlangsung berjam-jam. Tapi yang menariknya, sementara perwakilan dari Indonesia ini sedang berunding dengan Mayor Otsuka, di luar sana rakyat Yogyakarta diam-diam sedang bergerak. Mereka bersiap kalau perundingan gagal. Umar Slamet, seorang mantan perwira peta dan tokoh dalam Badan Keamanan Rakyat atau BKR, mulai mengkoordinasikan para rakyat dan pejuang di sekitar wilayah Yogyakarta.
Sementara itu, rekannya Fahri dan M. Noto bergerak menghubungi kelompok-kelompok pemuda dan rakyat di kampung-kampung sekitar Kota Baru. Mereka menggunakan koneksi para pemimpin desa untuk menyampaikan kepada masyarakat, "Hai masyarakat semua, rakyat Indonesia, mari kita berkumpul. Ada yang harus kita selesaikan malam ini." Mereka datang membawa apapun yang bisa dijadikan senjata, gengs. Bambu runcing, tombak, keris, golok, hingga kalau yang tentara-tentara itu ya bawa senjata api mereka ya. Setelah rakyat dan para pejuang berkumpul, mereka bersama-sama berangkat menuju Kota Baru menggunakan truk yang dipinjamkan oleh pabrik paku Klitren. Diperkirakan sekitar ratusan sampai 1.000 orang berangkat menuju markas Jepang di Kota Baru. Jadi situasinya para pemimpin dan perwakilan Indonesia ini sedang berunding. Di belakang mereka ada rakyat yang diam-diam bergerak menuju tempat perundingan. Sesampainya di sana, para rakyat dan pejuang tidak langsung menyerang. Mereka mulai menyebar, mengelilingi markas Jepang dan menunggu komando. Setelah berjam-jam berunding, Mayor Otsuka tetap menolak menyerahkan senjata Jepang kepada Republik Indonesia. Dan perundingan pun menemui jalan buntu. Sementara itu, rakyat di luar markas Jepang ini kan sudah mengepung markas Jepang, gengs. Mereka sudah berada di titik-titik yang telah ditentukan. Dan akhirnya, keputusan untuk menyerang diambil. Sekitar pukul 4 dini hari, listrik di sekitar markas Jepang dipadamkan. Di tengah kegelapan dan kepanikan di dalam markas Jepang, tiba-tiba terdengar suara ledakan granat. Dan itu adalah tanda bagi para rakyat dan pejuang yang sudah bersiap untuk merangsak masuk dan menyerang markas tentara Jepang. Serangan datang berbagai arah, gengs. BKR dan polisi istimewa mulai memberikan tembakan. Sementara rakyat dan pemuda berusaha merangsak mendekati posisi Jepang. Tapi untuk mencapai markas, mereka harus melewati kawat berduri yang mengelilingi komplek markas Jepang. Sebenarnya kawat ini tuh dialiri oleh listrik, gengs. Tapi untungnya kan listrik sudah dimatikan kan. Jadi mereka tuh dengan mudah untuk memotong kawat tersebut biar bisa masuk ke dalam markas Jepang. Tapi tentu saja Jepang tidak tinggal diam. Dari dalam markas, mereka membalas dengan senapan dan juga senapan mesin. Pertempuran pun berlangsung sangat sengit. Rakyat hanya membawa bambu runcing, tombak, keris, golok, dan harus berhadapan dengan pasukan Jepang yang masih memiliki senjata api dan senjata mesin. Namun karena kegigihan rakyat Indonesia dan juga pejuang, tentara Jepang akhirnya tertekan, gengs. Pertempuran ini berlangsung berjam-jam. Sampai akhirnya sekitar pukul 10.30 pagi, dari dalam markas Jepang bendera putih dikibarkan. Jepang akhirnya menyerah. Sekitar pukul 10.30 pagi, pertempuran akhirnya berhenti dan Jepang menyerah. Para pejuang mulai masuk ke dalam kompleks markas Jepang dan mengamankan persenjataan yang ada di sana. Sekitar 360 tentara Jepang dari Kido Butai kemudian ditawan dan diserahkan kepada polisi istimewa untuk dibawa ke penjara Wiroguna. Suruh jalan kaki nih ya mereka, gengs ya. Ya dekat sih, cuma 3 kilo. Tapi tetap aja kalian suruh jalan kaki. Namun ternyata urusan senjata belum selesai, gengs. Mayor Otsuka masih punya satu permintaan. Ia menyatakan bahwa senjata Jepang hanya akan diserahkan kepada Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9, bukan langsung kepada para pejuang yang berada di Kota Baru. Oleh karena itu, pada sore harinya para perwira Jepang kemudian dibawa menghadap ke Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Mereka diterima oleh Sri Sultan di Emper Purworetno dan menyatakan penyerahan pasukan serta persenjataan Jepang.
Senjata-senjata yang sejak awal menjadi tujuan utama penyerbuan itu kemudian disimpan di bangsal Pracimosono, kemudian akhirnya diserahkan kepada BKR atau yang kemudian berubah menjadi TKR. Tapi gengs, kemenangan itu ternyata harus dibayar mahal. Dalam pertempuran tersebut, 21 orang pejuang Indonesia gugur dan 32 lainnya terluka. Jadi setelah pertempuran selama berjam-jam, hasilnya bukan cuma Jepang menyerah. Markas mereka berhasil direbut, pasukannya ditawan, dan persenjataannya akhirnya jatuh ke tangan Republik Indonesia. Untuk mengenang peristiwa ini, kemudian dibangun monumen serbuan Kota Baru di lokasi bekas markas Jepang. Monumen ini diresmikan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 pada 7 Oktober 1988. Dan di sana diabadikan nama-nama 21 pejuang yang gugur, termasuk Faridan M. Noto, orang yang ikut mengkoordinir rakyat dan para pejuang tadi, gengs. Kemudian setiap tanggal 7 Oktober, Yogyakarta masih memperingati serbuan Kota Baru. Upacara digelar di lokasi bekas markas Jepang. Api dinyalakan di monumen peringatan dan ziarah dilakukan untuk mengenang para pejuang yang gugur. Itu dia gengs, cerita kita hari ini tentang pertempuran Kota Baru di Yogyakarta. Kenapa aku bilang dari tadi Yogyakarta, bukan Jogja atau Yogyakarta. Jadi memang nama resminya itu Yogyakarta, DIY, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kenapa bisa muncul Yogyakarta? Karena pada zaman Hindia Belanda, orang-orang Belanda dalam ejaan Belanda itu J dibaca Y. Jadi pernah tuh dalam masa Hindia Belanda tuh jadi ditulisnya Yogyakarta, tapi nama resminya Yogyakarta yang diambil dari aksara Jawa, Ngayogyakarta Hadiningrat. Aku mohon maaf kalau ada salah-salah kata ataupun yang kurang tepat, boleh langsung kalian koreksi dan tambahkan di kolom komentar. Kalau ada ide, saran, kritik, request, langsung aja tulis di kolom komentar. Mohon berbaik hati pada diriku ini. Kalau kalian suka sama video, langsung aja kalian like, dan kalau kalian suka sama channel, langsung aja kalian subscribe. See you next time, my lovely gengs. I love you. Mwah!